Dewan juri, semua dampak buruk yang diklaim oleh tim oposisi tidak pernah eksklusif hanya terjadi di dunia di mana ada maraknya influencer. Kenapa? A. Aktor atau influencer tetap ada yang memonopoli, bukan ini terjadi kedua sisi. Atau B. Freelancer yang berkecimpung memang tidak pernah mendapatkan jaminan dalam pekerjaannya, sehingga kami rasa dengan menolak maraknya tidak pernah membuktikan menuntaskan hal tersebut. Satu poin sanggahan yang akan kami berikan mengenai mereka mengatakan bahwa fanatisme akan terjadi di sisi kami, di mana individu buta dengan hal negatif yang dampak dari influencer yang mereka sukai. Walaupun memang ada di sisi kami, pada akhirnya kami akan menyediakan counter narasi lain seperti mengkritisi gaya hidup netizen dan sebagainya. Sehingga dua beban pembuktian yang akan kami buktikan pada perdebatan kali ini. Satu mengenai bagaimana bagaimana ini akan menyediakan exposure yang lebih banyak bagaimana ini akan menyediakan exposure isu yang lebih baik. Dua, bagaimana ini menciptakan dunia media sosial yang lebih sehat. Satu poin framing sebelum masuk kepada argumen saya mengenai bagaimana maraknya influencer ini terlihat. Sedari ini akan terlihat seperti adanya evolusi besar-besaran di mana semua individu memiliki garis yang sama. Semua anak muda memiliki garis yang sama dalam karir mereka di media sosial. Di mana pada akhirnya mereka mencari referensi-referensi konten untuk mendapatkan audiens mereka, dan pada akhirnya mereka telah memiliki kredibilitas dalam industri tertentu seperti adanya influencer seni, influencer hukum, standar hidup, gaya hidup dan sebagainya. Kemudian masuk ke argumen pertama dari tim pemerintah mengenai pentingnya mekanisme perlawanan. Dewan juri, di dunia tanpa adanya marak influencer, ada banyak sekali konten-konten yang tidak edukasi. Ini terlihat seperti adanya standar kecantikan, gaya hidup mewah, influencer yang toksik dan sebagainya. Namun sadari, dunia influencer di sisi oposisi justru begitu sempit. Ini terlihat bagaimana representasi hanya datang dari beberapa influencer saja, atau adanya monopoli. Dan kenapa monopoli ini cenderung padanya ini terjadi karena adanya kemampuan algoritma, di mana satu influencer yang memiliki sangat banyak suara misalnya akan berada di atas terus, dan pada akhirnya influencer yang baru masuk tidak akan bisa mengalahkan monopoli tersebut. Ini buruk pada akhirnya. Kenapa? Satu, isu-isu hanya itu saja, dan pada akhirnya ini terjadi karena representasi yang tidak mencakup spektrum yang meluas, dan pada akhirnya kami rasa ini buruk bagaimana individu di status quo tidak pernah mendapatkan paparan yang mereka butuhkan seperti isu-isu minoritas, isu-isu HAM dan sebagainya. Atau dua, diskursus yang tidak sehat. Ini terjadi karena spektrum yang sangat minim di dalam diskursus tersebut. Ini terlihat seperti bagaimana di status quo hanya membicarakan soal patriarki, namun tidak pernah adanya representasi dari minoritas untuk melawan diskursus tersebut, atau feminisme untuk melawan diskursus tersebut. Tapi tiga, individu sulit mengidentifikasi mana konten baik atau buruk. Ini terjadi karena sempitnya referensi bagi mereka. Sangat sempit konten kreator yang bisa menjadi referensi mana konten baik, mana konten buruk untuk mereka tonton. Dan oposisi harus membuktikan kenapa hal tersebut tidak terjadi. Kemudian masuk ke sehingga mari kita lihat bagaimana dunia dengan maraknya influencer. Dewan juri, di dunia kami akan terjadi evolusi besar-besaran di mana setiap individu memiliki titik mulai atau titik awal yang sama, sehingga tidak akan terjadi monopoli di sisi kami. Pun tetap ada individu yang memiliki subscriber yang telah banyak atau jutaan, namun pada akhirnya ini akan tergeser oleh algoritma. Lihat di sisi kami bahkan ada hashtag evolusi influencer, support evolusi influencer atau go evolution dan sebagainya, sehingga pada akhirnya monopoli tersebut akan tergeser dan tidak akan terjadi di sisi kami, dan justru akan terjadi di sisi oposisi, dan oposisi harus membuktikan kenapa hal tersebut tidak terjadi, atau pun itu terjadi itu merupakan hal yang tidak terlalu buruk. Pada akhirnya di sisi kami, individu akan membuat konten-konten mereka masing-masing atau membuat edukasi-edukasi mereka masing-masing. Artinya adalah satu, akan ada banyak sekali representasi. Ini maksudnya ini terlihat seperti akan ada dari kelompok minoritas pun akan ada dari kelompok mayoritas. Di mana tim oposisi juga setuju di argumen dua mereka mengatakan bahwa influencer bisa datang dari berbagai latar belakang, di mana mereka bebas menyuarakan isu-isunya dan sebagainya, sehingga kami rasa itu merupakan hal penting di mana minoritas perlu menyuarakan isu mereka, bukan? Atau dua, akan ada banyak sekali isu di mana setiap influencer memiliki insentif untuk mencari inovasi baru, untuk mendapatkan audiens atau panggung mereka. Pada hari mereka harus mengangkat isu-isu yang mereka bahkan belum diketahui di status quo, atau mencari berita-berita atau hal-hal lain untuk menarik audiens. Pun jika oposisi akan bilang influencer di sisi kami akan toksik, namun ini tidak akan terjadi, Dewan juri. Bagaimana di sisi kami telah menyediakan counter di mana netizen yang sudah cukup rasional juga memiliki rasional kami rasa, atau netizen di status quo sudah cukup teredukasi dan sebagainya. Kesimpulan argumen kami adalah kami akan mendukung maraknya influencer karena ini kami akan mengcounter dinamika media sosial di status quo yang sangat problematik seperti adanya monopoli, isu yang sangat sempit atau konten-konten yang tidak pernah edukatif.
Masuk ke argumen 2 dari tim pemerintah mengenai persaingan di dunia media sosial. 2 lapisan di sini Dewan Juri. 1, bagaimana persaingan terlihat di sisi oposisi. Dewan Juri sadari bahwa seorang influencer memanfaatkan kemampuan algoritma untuk mendapatkan paparan, di mana algoritma tersebut dikontrol oleh seberapa besar followersmu, centang biru atau tidak akunmu, dan sebagainya. Dan pada akhirnya hal tersebut menciptakan keadilan di sisi oposisi karena 2 hal. 1, adanya monopoli oleh influencer yang telah besar duluan. Ini terlihat seperti Mr. Beast yang telah mendapatkan 10 juta di saat yang lain masih ribuan dan sebagainya. Pada akhirnya ini membuat algoritma ini bahkan adanya kasus di mana influencer tersebut membeli followers. Inilah yang akan memudahkan mereka untuk mendapatkan sangat banyak panggung akhirnya, bukan? Atau 2, adanya insentif antara influencer untuk saling menyerang. Ini terlihat seperti influencer yang telah di atas tidak akan mau untuk merasakan di bawah. Mereka tidak mau. Pada akhirnya followers mereka pindah dan sebagainya. Pada akhirnya influencer punya insentif untuk menyerang influencer yang di bawahnya. Ini terlihat seperti mereka akan mengikuti konten-konten dari influencer bawah atau inovasi-inovasi yang didapatkan oleh influencer bawah. Dan ini cenderung kami rasa bagaimana karya dari konten-konten influencer yang merasa yang di bawah akan lebih mudah dikredit atau lebih mudah dikredit oleh masyarakat di saat mereka menonton konten tersebut dari influencer yang di atas, bukan? Kemudian masuk ke lapisan 2, bagaimana kenapa keadilan akan lebih tercipta di sisi kami. 2 alasan struktural Dewan Juri. Tapi sebelum itu, mari kita pahami kembali bahwa di 2 dunia tidak akan pernah ada yang membuat ketahanan karir seorang individu. Sehingga 2 tim harus membuktikan kenapa mereka akan membuktikan lebih berketahanan jangka panjang di dalam karir seorang influencer. Dan pada akhirnya atau akan menciptakan lingkungan yang lebih adil. Kemudian masuk ke alasan pertama mengenai garis mulai yang sama. Di sisi kami, bahkan semua influencer akan memiliki garis awal atau garis titik yang sama. Mereka bahkan berjuang dari nol, menciptakan inovasi atau mencari inovasi-inovasi baru yang diterima di masyarakat. Dan pada akhirnya tidak akan ada monopoli atau ketidakadilan di sisi oposisi yang seperti yang akan terjadi di sisi oposisi. Atau 2, tidak akan ada saling kredit, di mana setiap influencer mencari hal-hal atau isu-isu lainnya, atau akan berusaha mencari keunikan-keunikan tersendiri karena hal tersebut akan lebih bisa dikredit oleh masyarakat karena ini merupakan hal yang unik dari mereka. Bangga dari tim pemerintah.